Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai cahaya. Nah, kalau kita bicara mengenai materi cahaya ini, materi cahaya berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan ditonton dulu, karena materinya saling berkesinambungan. Oke, nah cahaya ini dia merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Kenapa dikatakan sebagai gelombang elektromagnetik? Karena pada saat proses perambatannya, cahaya tidak memerlukan suatu media atau tidak memerlukan suatu medium. Artinya, cahaya dapat merambat di ruang yang hampa. Kebayang ya kalau misalnya kita di kehidupan sehari-harinya tidak ada cahaya atau tanpa cahaya, ya pasti kita nggak bisa melihat apapun. Oke, nah tadi kita bicara cahaya, tentu harusnya ada yang dikatakan sebagai sumber cahaya. Nah, cahaya ini berasal dari sumber cahaya yang memancarkan dalam bentuk berkas cahaya yang lurus. Salah satunya yang paling kita tahu, sumber cahaya itu ya dari sumber cahaya matahari, yang tentunya menyinari kita nih. Yang selanjutnya, ada mengenai sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, cahaya bisa merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya juga dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat menembus benda yang bening. Ini adalah salah satu fenomena dari pembiasan cahaya nih. Biasanya kalau kita masukkan pensil ke dalam gelas yang bening yang berisi air, pensil tersebut akan terlihat patah. Selanjutnya, kita akan membahas secara lebih detail mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Salah satu fenomenanya adalah, misalnya ketika kita sedang berada di hutan, pada saat matahari bersinar cerah, berkas cahaya merambat membentuk garis lurus. Tetapi kan kalau di hutan akan banyak pohon yang tinggi-tinggi dengan daun yang rindang, gitu. Nah, sebagian cahaya matahari dapat sampai ke tanahnya nih. Sebagian lainnya hanya membentuk bayangan hitam. Nah, untuk membuktikannya, kalian bisa melakukan salah satu praktikum yang sangat sederhana, yang mana kalian hanya perlu menyiapkan senter dan beberapa potong karton. Kartonnya dipotong dengan ukuran yang sama, misalnya di sini ada 3, kemudian bagian tengahnya pun dilubangi dengan ukuran yang sama. Nah, di bagian paling belakang bisa kalian simpan yang sebagai layar, boleh dari karton juga tapi tanpa lubang. Kemudian kalian nyalakan senter dari dekat karton yang nomor 1 ini, diarahkan. Nah, maka cahaya dari senter ini akan merambat lurus sampai pada layar. Dengan catatan menyimpan karton 1, 2, dan 3 itu harus sejajar. Kalau misalnya salah satu dari ketiga karton ini digeserkan, misalnya karton nomor 2 digeserkan nih, maka cahaya merambat lurus hanya akan sampai pada karton 2. Karena dia tidak melewati lubang, jadi ada media penghalangnya, yaitu ada kartonnya. Jadi tidak akan merambat lurus sampai pada layar yang belakang. Dan yang perlu kalian ingat mengenai bayangan, ada yang namanya umbra dan ada yang namanya penumbra. Umbra itu adalah bayangan yang sangat gelap, dan penumbra adalah bayangan yang terletak di luar umbra dan tampak berwarna lebih terang gitu, lebih kabur. Misalnya ini ada cahaya matahari yang mengenai bumi, kemudian akan membentuk bayangan. Nah, ini bayangan yang paling gelapnya, yang sangat gelapnya itu yang dikatakan sebagai umbra. Di sekitar umbra ada bayangan yang lebih terang. Ini adalah penumbra. Selanjutnya, yang nomor 2, cahaya dapat dipantulkan. Salah satu media untuk memantulkan cahaya, tentu yang familiar dengan kita itu adalah cermin. Pada saat proses pemantulan, ini pemantulan cahaya bisa dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang dikatakan sebagai difus dan ada yang dikatakan sebagai pemantulan teratur.
Pemantulan difus atau pemantulan baur itu pemantulan yang mengenai permukaan yang tidak rata. Kalau pemantulan yang teratur, tentu dia sinar datangnya mengenai media yang permukaannya datar. Pada pemantulan baur atau difus, jadi ini ada sinar datang, kemudian karena media pemantulannya tidak rata, maka sinar pantulnya itu akan sembarang dia memantulkannya, tidak teratur gitu, jadi tersebar. Nah, itulah yang dikatakan dengan pemantulan difus. Kalau pada pemantulan yang teratur, nah ini sinar datang dengan sinar pantulnya itu teratur. Biasanya sudut sinar datangnya akan sama dengan sudut sinar pantulnya. Selanjutnya, yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Tadi kita sudah tahu kalau salah satu fenomena dari cahaya yang dapat dibiaskan adalah ketika kita memasukkan pensil ke dalam wadah yang bening, yang berisi air, maka pensil tersebut seolah-olah akan terlihat patah. Padahal tidak. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada perbedaan kerapatan dari suatu medium. Misalnya, kita perhatikan gambar yang ini. Ini ada garis normal. Garis normal itu adalah garis khayal yang tegak lurus pada bidang datar. Tegak lurus pada bidang yang datar. Nah, misalnya ini adalah permukaan air ya. Bidang datarnya itu permukaan air, nah bagian atasnya udara. Ada sinar yang datang, karena ada perbedaan kerapatan antara udara dan air, maka sinar yang seharusnya dia lurus dengan sinar biasnya, dia belok. Jadi ada pembelokan di situ, ada pembelokan sinar bias. Karena kerapatan udara dan kerapatan air berbeda. Jadi kerapatan udara lebih kecil daripada kerapatan air, maka sinar biasnya akan mendekat ke garis normal. Tapi kalau misalnya antara kaca dan air, nah kaca itu kerapatannya lebih rapat daripada air. Maka ketika sinar datang, itu sinar biasnya akan jauh dari garis normal. Nah, maka dia akan ke sini nih, menjauh dari garis normal. Nah, kemudian medium yang ditembus oleh sinar ini, oleh cahaya ini, dikatakan sebagai medium optik. Oke, saya ulangi. Berkas-berkas sinar akan dibiaskan mendekati garis normal jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menembus ke medium yang lebih rapat. Tetapi, sinar bias akan menjauhi garis normal jika sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang. Contohnya tadi, dari kaca ke air. Sifat-sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya yang dapat diuraikan. Fenomena yang sering kita temui mengenai cahaya yang dapat diuraikan adalah fenomena pelangi. Pelangi muncul akibat cahaya matahari yang mengalami penguraian dari titik-titik air di awan sehingga menghasilkan berbagai variasi warna di langit. Nah, ini penjelasannya. Ada sinar putih yang mengenai prisma glass, maka cahaya dari sinar putih ini akan diuraikan menjadi Magico Hibiniu. Nah, proses tersebut itu dikatakan sebagai dispersi. Jadi proses penguraian cahaya putih menjadi cahaya dengan berbagai warna nih, itu dikatakan sebagai dispersi. Dan yang terakhir adalah cahaya dapat menembus benda bening. Fenomena ini juga sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita, misalnya cahaya matahari yang menembus kaca hingga cahayanya masuk ke rumah kita, hingga sinarnya masuk ke dalam rumah kita, gitu ya. Selanjutnya ini juga salah satu contohnya. Ketika kita menyenter gelas bening, maka cahayanya akan menembus gelas tersebut dan diterima oleh layar. Selain itu, fenomena yang lain juga ketika cahaya matahari terkena pada air yang jernih. Gitu. Jadi cahaya mataharinya dapat menembus permukaan air hingga kedalaman tertentu. Nantinya cahaya tersebut dimanfaatkan kan oleh tumbuhan air ya, misalnya oleh alga gitu, untuk keperluan fotosintesisnya dari alga tersebut.
Oke, pembahasan mengenai sifat-sifat cahaya sudah selesai. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan di-share dan di-like. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.